yang menyucikan najis itu akan yang lainnya. Jadi kain hitam tadi itu tidak menjadi suci. Bahkan ada lagi kain yang lain kita masukkan lagi ke dalam air itu, maka kain yang lain itu ikut juga najis karena airnya itu yang bukan najis. Ya, kita memasukkan ya kain, ini kain najis, kayak dalam biskop. Nah ini kita masukkan, berarti kita menajisi air yang dalam biskop, maka kain ini tidak akan suci. Jadi bagaimana caranya? Yang di atas tadi sudah digunakan. Kalau air yang sedikit, airnya ini yang disiramkan. Nah, kalau air yang disiramkan, maka suci ianya, karena air yang datang bukan air yang menunggu. Kalau air yang menunggu, benda yang bernajis datang, menjadi najislah air tadi. Jadi kalau air yang datang, berarti air yang bekerja. Nah, air yang mencuci, ya. Balayun yang kaya, makanya tidak mencucikan akan yang lainnya. Wafara keluar itu berbeda oleh yang datang, artinya air yang datang. Nah, kan yang lainnya air yang mendatangi yang benda yang kena najis. Jadi bilkuwati dengan kuatnya air tadi. Nah, likau bihi amilan, karena sesungguhnya karena keadaannya, karena adalah keadaan air itu amilan yang bekerja, yang mencuci. Padahal airnya sama aja banyaknya, cuma bedanya air yang menunggu najis, benda yang bernajis datang tidak suci. Kalau air benda yang menajis menunggu, air yang datang menyirami suci jadinya. Ya. Nah, kalau air yang datang jadinya kuat. Kalau air yang menunggu, barang yang najis datang menajis, maka hukumnya air ini mudah najis, bernajis. Tidak suci. Air yang kita yang kena najis tadi tidak jadi suci dia, karena airnya yang sudah najis. Ya. Berapapun kain yang datang kotor, dengan air itu semuanya mudah najis. Ya. Falam tanajjasa famuhu, jikalau bernajis mulut kita kemakan benda yang najis, ya, makan, misalnya katakanlah makan ikan asin yang tidak dibuang, isi perutnya itu ikan asin itu tidak dibuang, kita makan dengan perut-perutnya itu dari ikan asin, maka mulut kita najis karena perut ikan asin itu najis, ya kan itu. Atau tidak dimakan, cuma ikannya kita makan. Perut ikan itu kalau dia sudah diasini pecah perutnya, tai ikan. Jadi sumbernya itu menjelar kalau lubang puri-puri apa sebenarnya, sehingga daging ikan jadi mutan najis jadinya, ya, mutan najis. Nah itu kita makan, maka mulut kita mutan najis. Kalau mulut kita mutan najis, lalu kita bawa salad kita tidak sah, karena mulut mutan najis ya. Ini ya. Kalau tanajjasa, jikalau bernajis mulutnya, tentu wajib dibasuh. Kafa Abdul Mani biyadihi ilaih, cukuplah mengambil air dengan tangannya lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk mencucinya. Ya, masukkan mulut untuk mencucinya, ya. Wa illam yuriha, walaupun tidak menginginkan harus dituangin, kan tadi harus menuangi. Apakah tangan ini diangkat ke atas, lalu mulut kita benar-benar tekan mulut air kita.
tidak cukup ambilin aja, nah, sudah nyamuk, namun juga tetap airnya yang datang mencuci mulut. Tapi kalau mulut yang menajis, air biskop masukkan mulut ke dalam tong, ya, mulut yang masuk ke dalam tong, air biskop, mulut kita menajis, masukkan ke dalam tong, pokok kumur lah, cara lain nama biskop itu bukan najis, air belum suci. Nah, mulut kita itu belum suci. Jadi walaupun ambil air sedikit, cuma tidak disyaratkan harus macam ini dituangkan, karena tadi masalah air tadi kan cuci diletakkan air, ya. Jadi cukup ya dimasukkan air ke dalam nah, untuk mulut tadi ya, tidak dituangkan. Wa illam yahya, walaupun tidak meninggikan dia akan dia tangan tadi alaihi atas mulut, ya. Sama kalau Syekhuna bagaimana lah berkata oleh Syekh Ahmad bin Hajar, wa yajibu ghuslu kulli ma fi hadis zahir, dan wajib membasuh tiap-tiap barang yang pada had zahir, dari makarat ha keluar makarat had zahir. Jadi wajib kita mencuci mulut kita tadi, ya, wajib dicuci mulut di had zahir ini. Kalau dalamnya dia tahu lagi ya, di mulutnya. Walau fil idarati, walaupun dengan mengguncang-guncang, memutar-mutar air di dalam mulut tadi, masukkan air, lalu kumur-kumur. Demikian kalau gusi kita berdarah, wajib kita membasuhnya. Cuma membasuh tadi, nah, kalau mulutnya tadi cucukkan ke air lebih suntuk, ada macam sucinya, karena air sedikit. Ambil air, putar, lah sampai makhluk keluar. Nah, Tuhan belajar dalamnya, ya. Wajib dibasuh. Sebelum suci mulut, salat belum sah. Nah, ya. Nah, ini hak zahir. Yang dalam mulut kita ini hak zahir, wajib suci daripada najis, kita salat. Wajib suci daripada najis, ya. Nah, dari makhluk hak, kalau itu hukumnya hukum hak zahir, ya. Nah, wajib suci daripada najis. Jadi kalau bersih berdiri karena najis, tunggu dulu, nah sampai bersih, ya. Walaupun kita salat sudah di akhir waktu, karena menunggu dari ya. Walau bil idarati, walaupun dengan memutar-mutar air di mulut. Kalsab bimain fihi najin mutanajisin, seperti menuangkan air pada pijana yang terkena najis. Pijana dikatakan najis, tempat imbir kita tuh masukkan najis dalamnya, karena najis ya, berdarah, karena darah kan dilakukan apakah darah ayam, apakah dalam imbirnya. Basuh, cucinya bagaimana? Nah, cuci dengan memasukkan air ke dalam imbir. Lalu wahidarati, dan memutar air yang dari imbir itu putar. Kan air dari imbir putar. Nah, sampai tidak ada lagi sifat. Kalau darah tadi kan sifatnya ada lagi. Sifat darah itu merah. Di imbir itu ada lagi kelihatan merah. Baunya ada dua lagi, rasanya ada dua lagi, suci. Jadi cukup. Itu kalau imbir tadi tidak kena najis mutawasitah atau najis apa-apa. Kalau najis mughalladzah, umpama imbir, air dalam imbir terus diminum oleh anjing, kita melihat anjing minum, berarti mulut anjing ini kan
mengalah air liurnya. Nah, jadi dia masukkan ke air. Air yang di dalam biskum itu pokoknya bukan najis. Biskumnya yang tempat air itu juga bukan najis. Buang airnya, maka air biskum itu wajib dicuci 7 kali. Salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Kalau tidak begitu, hukum pada hukumnya belum suci. Bila kita masukkan air tadi bukan najis lagi, karena tempatnya yang akan najis, hukumnya najis. Ya, ini misalnya, ya, bisa aja jangan najis ya, najis berkawin. Buat ada kami lebih biskum, kami anjing. Air dari biskum itu bukan najisnya biskum Allah. Buang airnya itu suci, salah satunya air yang bercampur dengan tanah. Nah, 7 kali, 6 kali air bersih. Ya, lalu punya sup suci. Ya. Wa idaratu bijawab wala yang mulut tadi ya. Wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qabla tathhiri famihi. Belum, tidak harus baginya menalan makan sesuatu sebelum suci mulutnya kena najis. Nah, belum boleh kita makan sesuatu ya selama masih belum dicuci mulut tadi ya, karena mulut kita najis. Bila kita masukkan nasi kita najis juga, kita talan ya, maka benda yang kita najis makanan najis ya, bersihkan. Tidak harus menalan sesuatu baginya, menalan sesuatu sebelum suci mulutnya ya, atau bil ghadhabi sampai sini ya. Lau asabal arda nahu baulin, jikalau menimpa bumi itu seumpama kencing. Nah, ada anak-anak berkencing di atas tanah bumi tadi. Wajar apa? Hari tanah itu panas itu kencing tadi, tanah hari panas kering. Kering bumi tadi dari bekasnya, tapi hukumnya tetap najis. Nah, hukumnya najis, bukan najis air itu karena najis. Karena tadi air. Bagaimana ini menyucinya? Ya, fasubba ala mawdi'ihi ma'un, maka disiramkan atas tempat yang terkena najis tadi akan air. Siramkan ya, air. Nah, lalu maka meratai dia bahwa hukumnya suci. Siram aja di bekasnya ayat tadi berkencing apa semuanya ya, atau masih besar lagi siramnya. Nah, disiramnya parasak ayat itu yang disiram ke bawah, bilang kare hukumnya suci ya. Tapi kalau yang misalnya yang berkencing itu anjing, bagaimana nih? Nah, dia kan najis mutalazzah ya. Maka cukup hanya menyiram dengan air 7 kali, tidak perlu dengan air bercampur dengan lumpur, karena sudah memang tanah sudah kita siram. Kecuali yang bukan tanah ya, tanah lah cukup air 7 kali ya. Dirasa ya, sawa'un kanatil ardu sulbatan aw rahmatan, sama ada bumi itu keras atau gembur. Nah, siram kering, siram punya keras betul pasnya ada kering dah kencing anak berkencing kering sudah pasnya siram dengan air
rata. Cuma jangan dilap perlu mencuci kalau secara dengan air rata. Wa idza kana fil ardu lam tatasyarraf, jika adalah bumi itu tidak menyala mata najasat barang yang menajisi dengan dia, bumi air kencingnya masih mengkudam lagi. Nah, tidak menyerap nih, air kencingnya masih ya. Bumi dibentuk misalnya di perlak, tidak perlak itu tidak menyerap air. Nah, kalau yang macam ini bagaimana? Apakah cukup yang mengkudam yang banyak air dan najis siram itu nambah najis, nambah najis ya Pak. Ini banyak air sampai kencing kanakan di perlak. Kita tambah siram itu nambah najis, nambah air tambah banyak najis. Karena bumi itu tidak menyerap, tidak menghisap akan najis tadi. Bagaimana ini? Nah, pala muda min izalatil aini, maka mesti membuang benda air najis dulu, dilap, dibuang dulu dengan air yang sedang tadi yang terkenang tadi, air terkenang tadi, nah itu dilap. Kalau sudah harus, artinya wajib, kalau sudah itu wajib dibuang dulu, dilap, dibuang dulu najis tadi. Qabla sabil ma'il qalil ala, sebelum menuangkan air yang sedikit ke atasnya. Nah, sebelum menyedapkan air yang sedikit ke atasnya. Ya. Bila sudah dibuang, ya, buang sudah, tarik sudah, kanalah siram air. Di atasnya rata, terkena air tadi, kemudian rata, nyiram gosok, tidak ada lagi baunya. Rasanya ada lagi, warnanya ada lagi, hukumnya suci, sudah berbeda. Nah, kama lau kanat fi ina'inya, seperti mana jikalau adalah pada bijana, ya, pada bijana. Dan cara bisa cara apa namanya, benda yang itu buang dulu, buang dulu. Jangan di dalam atau langsung tuangnya air menambahi suci lagi selagi ada zatnya tadi, ya, zatnya, bendanya. Walau kanatin najasatu jamidatan, jikalau adalah najis itu keras bukan air, keras najis. Nah, keras. Pada kata hancur najisnya. Wakapat binturab, bercampurnya dengan tanah. Najis itu hancur, kotorannya keras kan, hancur bercampurlah dengan tanah. Nah, bisa lari disiram, bisa. Nah, sebelum kalau macam itu tidak akan suci. Nah, kalau talasi binahwi sadidin, seperti bercampur dengan seumpama nanah, belum suci bifadatil ma'i alai, belum suci dengan menyiramkan air di atasnya, belum. Nah, belum suci lagi, ada mencampur itu. Bagaimana harus bala budak min izalati jami'i turabi al-muhla talifik biha, bahkan wajib dia membuang tanah yang bercampur. Tanah yang bercampur najis itu kan, ada mau dicuci siram-siram, ada masih najisnya kalah. Nah, mau tidak mau dibuang dulu, diambil tanah, semua tanah yang bercampur najis tadi. Waktu dijalan, disindah-hindalkan, ya.
baru siram. Buang hilang sudah bercampur najis, jadi tidak lagi apa semuanya hilang. Dah sucinya lebih bagus lagi langsung disiram. Nah ini ya, kalau najis itu najis sekarang seperti kotoran darah-darah, hancur, tai kucing, hancur yang campur dengan tanah, malah disiram, tidak maunya kada dibuang, ya buangi ya, tapi tidak harus membuang bandanya. Wa hatta ba'dhum dan berfatwa oleh sebagian ulama fi mashafin tanajjasa bi ghairi mahfuin, pada Al-Quran yang terkena najis bi ghairi mahfuin, dengan najis yang tidak dimaafkan anhu. Quran terkena najis, najisnya tidak dimaafkan, tidak dimaafkan karena darahnya nampak kelihatan, itu dimaafkan banyak dari itu. Nah di Quran ada nyamuk, hanya nyamuk, kita pukul mati, tidak habis karena darahnya. Tulisan Quran jadi apa sebenarnya? Nah, bagaimana ini ya najis maka pendapatlah kelompok ulama itulah biwujubi ghasli, dengan wajib membasuhnya. Wajib basuh kertas nama najis, wajib basuh. Ya, hati-hati saya. Nah, kalau ada nyamuk yang kita sedang baca Quran, ada nyamuk, hanya nyamuk apa jangan dipukul-pukul, keluarkan. Kenapa? Kalau dia mati berdarah banyak, darahnya itu kelihatan nampak banyak, namanya wajib membasuhnya. Bagaimana kertas dibasuh? Biwujubi wa in adza ila talfi, walaupun membawa kepada rusaknya, kuyak. Karena kata tadi dibasuhnya lalu kuyak, membuang lagi, walaupun membawa kepada kuyak, kuyak najislah. Wa in kana yatimin, walaupun Quran itu milik anak yatim, walaupun Quran itu milik oleh anak yatim, tetap wajib dibasuh. Ya. Qala Syaikh wa yata'ayyanu farduhu bima idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an, maka nyatalah wajibnya membasuh pada barang yang apabila menyentuh najis akan sesuatu daripada Quran, wajibnya dibasuh Qurannya. Bikhilaf bima idza tanat fi nahwil jildi awil awas, lain halnya barang yang apabila adalah yang terkena najis itu umpama kulit, kulit Quran, kulitnya ya, kalau kulitnya terkena najis apa ini yang masuk tulisan khasnya itu, awil hawasi atau tepinya itu kan ini tepi sini, tidak tepi Quran. Tepinya ini ya itu tidak apa-apa, tapi yang dalam Quran wajib dibasuh. Kulitnya tidak apa-apa ya. Ini ya. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'atun masalan famata ulqiyat wa ma haulaha mimma masaha faqat wal baqi dhahirun. Apabila jatuh kepada makanan, ke dalam makanan yang keras, ada yang halal, yang beku, yang padat. Setelah apabila jatuh pada makanan yang padat,
padat bukan air. Kalau air kan cair, ini makanan yang padat. Kasamin seperti minyak samin. Nah, samin ya. Samin itu kepada atau kasih mantiga lah. Mantiga itu kan makan juga, lalu makan juga samin gitu juga padat itu. Pak racun tikus anggur ke sini, telur anak tikus, ya. Masalah umpamanya tikus, pamatat mati nanti tikus deh. Nah, gugur ke mantiga, atau cecak, cecak jalan apalah, cecak gugur kemudian ke mantiga tadi, mantiga samin tadi, mati si cecak tadi, mata najis. Tak benda yang lain lipat ya pak ya termasuk tikus kata di sini tikus contohnya. Di bawahnya lah. Kian buang badannya tadi. Si tikusnya tadi dibuang, anak tikus buang. Wal baqi wa mahawlaha dan barang yang di sekitarnya, di sekitar bangkai tadi. Nah, mimma masa daripada barang yang tersentuh dengan bangkai tadi buang. Ini mentiga misalnya padat, karena tikus mati, buang tikusnya, buang yang tersentuh mentiga tadi, yang tersentuh bangkai tadi dibuang, ya, buang sudah dibuang. Wal baqi pada yang tinggal itu suci ya mas. Yang awal baqi yang tinggal itu masih suci, artinya yang lain itu suci. Ya, ada paru juga semua, tinggal apa semuanya ya. Cukup depan buang. Bangkai tadi yang tersentuh bangkai itu buang, dan yang lainnya suci. Itu kalau barang padat, kalau barang cair tidak bisa. Dalam segilin apa namanya minyak makan. Makan dijatuhi tikus mati tikus di dalam apa semuanya kan ada bisa itu mutan najis segini minyak segilinan ya karena barang cair. Wal jamidu ya batasan yang beku tadi yang bisa dibuang makanya buang sekelilingnya yang lainnya suci. Bagaimana itu? Wal jamidu barang yang padat itu wallazi yaitu yang idza ghurifa minhu apabila dicibuk diambil di tengahnya macam mantiga tuh yalah ambil di tengahnya nanti sampai keliling-kelilingnya dia tidak turun ke bawah tetap bisa padat namanya tidak turun tetap ya posisinya Iza urifa minhu la yataratu ala mubin tidak kembali atas yang dekat itu tidak tetap yang tidak dengan barang yang padat katakanlah seperti euro itu agak padat sedikit antara padat dengan kalau air ya langsung sudah euro yang padat euro itu dalam kali yang begini kita ambil di tengahnya. Begitu kita ambil tengah yang di tepinya turun lagi rata lagi. Ambil lagi turun lagi rata lagi walaupun padat itu hukumnya cair. Lalu hukum cair. Maka bila jatuh ke dalamnya anak tikus mati tidak mati kada apa-apa. Mati anak tikus tadi maka hukumnya si juruh jadi mutan najis sekalingan terkali maksudnya karena itu cair. Nah ini perbedaan antara yang beku yang padat dengan yang cair. Yang padat apabila diambil ya yang sekeliling di samping dicibuk itu diambil dia tidak turun tetap bisa seperti itu juga ya minyak samin itu juga. Tapi kalau juru apa yang turun itu namanya cair. Far'un. Nah, ini ceritanya ya.
Far'un iza tanajjasa ma'ul fi'li al-khalidi bimulaqatin najsin bimulaqatin lam yakun bil bin nafi bal yakbari Allah yanzaha liyak surah wallahu alam. Ya, ini tentang air yang termaksa terkena najis tadi, pakai yang sedikit terkena najis ada insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala